Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mei Lalasari. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview buku atau menceritakan kembali isi dari buku yang berjudul Jadi Lebih Baik. Nah, ditulis oleh SGU, diterbitkan tahun 2012, tepatnya di bulan Mei. Kemudian penerbitnya adalah Leutico Prio. Nah, tebal buku ini adalah 157 halaman. Oke, mari kita simak bersama-sama. Kalau dipikir-pikir, banyak sekali musibah yang terjadi pada kita, mulai dari merasa sakit, galau, gelisah, merasa selalu gagal, takut dizolimi orang lain, kemudian masih banyak lagi. Nah, kalau dipikir-pikir itu adalah pikiran yang sangat membebani kita, ya nggak sih? Kalau kalian sering overthinking di malam hari, mesti kalian, aduh, aku orang yang paling terendah dunia ini, wis. Nah, terus pertanyaannya nih, apakah kita ini orang yang paling sial? Kenapa kita itu nggak seberuntung orang lain? Kenapa kita sial terus? Kenapa sakit terus ya? Kenapa ya kira-kira? Kenapa, ayo? Nah, memang ya, perkara-perkara orang mukmin itu sangat mengagumkan. Jika kita diberi kenikmatan, kita akan bersyukur. Jika kita diuji, kita akan selalu bersabar. Nah, pertanyaannya, bukankah sabar itu seharusnya tidak ada batasnya? Kemudian bukankah ujian ini akan menampakkan siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang termasuk dalam kategori ahsanu a'mala. Nah, mari kita pikirkan kembali. Kalian pasti pernah berpikir untuk menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi yang sebelumnya. Artinya di sini adalah tingkat kebaikan kita harusnya semakin tinggi ya, seperti itu. Pengen deket sama Allah Subhanahu wa taala, pengen ibadah rajin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ dalam buku ini membahas cerita-cerita sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai untuk belajar mengenai yang pertama itu adalah sabar itu tidak ada batasnya. Yang kedua adalah siapa yang paling baik amalannya. Oke, kita lanjut. Nah, ada dua tema penting yang ingin disampaikan oleh penulisnya, yaitu yang pertama adalah sabar itu seharusnya unlimited. Yang kedua adalah siapa yang lebih baik amalannya. Dalam kategori sabar, penulis memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa memang seharusnya kita itu bersahabat dengan sabar, dan kita akan berpikir bahwa kehidupan ini yang diberikan Allah kepada kita adalah bentuk pengajaran yang memang terbaik untuk kita, karena pada dasarnya tidak ada hal yang sia-sia yang diberikan tanpa hikmah. Jadi paham ya teman-teman, kalau kita diberi ujian, diberi kesenangan, itu adalah bentuk pengajaran yang Allah berikan kepada kita, karena memang hidup di dunia ini adalah pengajaran terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dikisahkan oleh penulis cerita tentang Mbok Minah yang mana yang gemar bersedekah dengan batok. Nah, beliau ini adalah sosok yang sabar dalam menghadapi hidup. Nah, terbukti saat rumahnya ditabrak truk, dia tidak menuntut sekalipun. Bahkan dia mendapat ganti rugi 20 juta yang kemudian digunakannya untuk memperbaiki rumah. Kemudian ketika tanah di berdirinya rumah itu berkali-kali mendapat pemotongan jalan, dia tetap bersabar dan ikhlas menghadapi hal itu.
Nah, kemudian justru dengan sabarnya itu ia mendapatkan hal-hal baik yang selama ini tidak orang lain dapatkan. Kategori yang kedua yang saya suka dari penulis adalah mengenai penjabaran menulis tentang beberapa contoh kisah yang berkaitan dengan sholat. Nah, kenapa sholat? Di sini bahwa tema yang beliau ambil adalah siapa yang lebih baik amalannya. Kemudian penulis fokus pada amalan-amalan yang terbaik, sedangkan amalan yang terbaik dan yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Jadi penulis mengutarakan argumen dan analoginya seputar keutamaan sholat. Wah, mantap banget ya teman-teman. Kita semua juga tahu bahwa amalan yang nantinya akan dihisab pertama kali adalah sholat. Oke, teman-teman sudah sholat 5 waktu belum? Sudah tepat waktu belum? Oke, kita pikirkan baik-baik ya. Ada banyak kisah yang diceritakan penulis dengan bahasa sederhana dan ringan, sehingga kita pembaca pun akan sangat nyaman ketika membacanya. Nah, di sini pula penulis menyisipkan beberapa hadis dan dalil Al-Quran untuk memperkuat argumennya dan memperkuatkan kejadian dan hikmah yang disampaikan. Nah, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca agar ya kita terbuka pikirannya mengenai penting banget sabar, bersahabat dengan sabar, dan juga memperbanyak amal kebaikan. Terutama kita harus memperbaiki sholat kita, yang mana sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab. Jadi semangat untuk teman-teman, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusan, dan apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.